Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofrifat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis real. Ya, kita kembali lagi membahas mengenai analisis real. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai supremum dan infimum. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi sifat-sifat supremum dan infimum. Seperti biasa, sebelum kita mulai atau melanjutkan penjelasannya, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini agar tidak gagal paham mengenai penjelasan aplikasi sifat-sifat supremum dan infimum. Oke, kita langsung saja. Di sini ada contohnya. Yang pertama, contohnya yaitu misalkan S himpunan bagian dari R yang tak kosong ya, dan terbatas di atas, dan juga ada sebuah bilangan asli, sebuah bilangan ya, misalkan bilangannya adalah A, anggota dari bilangan real, mohon maaf bukan asli tadi, bilangan real ya. Didefinisikan himpunan A tambah S sama dengan A tambah X, di mana X itu anggota dari S. Tunjukkan bahwa supremum A tambah S sama dengan A ditambah supremum S. Jadi ini harus dibuktikan ini benar atau salahnya. Benar nggak pernyataan ini dari data-data yang diberikan ini ya. Jadi untuk pembuktian contoh ini atau aplikasi dari supremum dan infimum, saya tidak menjelaskannya pembuktiannya. Jadi saya minta kepada teman-teman semuanya untuk menjelaskan mengenai pembuktiannya. Contoh ini, silakan jelaskan pembuktiannya dengan menerapkan sifat-sifat infimum dan supremum yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Silakan terapkan di sini dan buktikan bahwa supremum A tambah S sama dengan A ditambah supremum S. Silakan dibuktikan. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita akan lanjutkan lagi pada sifat Archimedes 2.5.2 yang bunyinya jika X elemen R maka terdapat NX elemen N gitu ya. NX elemen N, jadi ada suatu bilangan anggota dari bilangan asli ini sehingga X itu bakalan kecil dari NX gitu, atau dia tidak terbatas, bahwa bilangan asli ini tidak terbatas di atas gitu ya. Itu pernyataannya. Kemudian bukti, kita akan membuktikan secara tidak langsung pada pembuktian ini, dimana misalkan tidak terdapat bilangan asli NX, jadi nggak ada bilangan asli NX, sehingga bisa kita katakan di sini, dia katakan tadi bahwa dia itu terbatas di atas, tidak terbatas di atas ya, tidak terbatas di atas, sedangkan kita akan membuktikan secara tidak langsung dengan misalkan bahwa bilangan asli NX tidak ada, sehingga dia terbatas di atas nantinya. Ya, ini yang memenuhi X ini tadi, NX-nya nggak ada nanti, yang memenuhi, sehingga ini nggak ada memenuhi lagi, atau dengan kata lain, untuk setiap N elemen X berlaku N kecil sama dari X, kayak gitu. N kecil sama dari X, sehingga bilangan asli nanti bakalan terbatas nanti ya, terbatas di atas. Kita buktikan bahwa betul nggak kalau dia terbatas di atas itu betul atau enggak. Kalau salah, maka betul teorema ini. Kalau dia tidak salah pernyataan bahwa bilangan asli itu terbatas di atas, maka pernyataan yang benar adalah bahwa bilangan asli itu tidak terbatas di atas, kayak gitu. Kemudian ini artinya bahwa X adalah suatu batas atas dari N gitu ya, karena ini tadi tidak berlaku, makanya saya coret NX tadi. Tapi yang berlaku adalah N itu kecil dari X, sehingga X ini merupakan batas atas dari N gitu. Karena setiap anggota N itu kecil dari X, maka X ini batas atas, X ini merupakan batas atas dari N gitu. Kemudian berdasarkan sifat supremum, karena dia batas atas, maka himpunan N mempunyai supremum U. Supremum
kemarin kan pada sifat-sifatnya dimisalkan dengan U, supremum U, di mana U ini merupakan anggota dari R gitu, anggota dari R karena U kurang 1 kecil dari U ya jelas. Kalau U kurang 1 kecil dari U, ya jelas kurang 1 ya. Misalnya 2 itu bakalan 2 kurang 1 akan kecil dari 2 kayak gitu. Berdasarkan lemma 2.4.4, maka pada video sebelumnya mungkin ada ini dijelaskan. Oke, 2.4.4, maka terdapat M elemen N sehingga U kurang 1 terdapat, sehingga kalau ada M elemen N maka itu berlaku U kurang 1 kecil dari M. Kayak gitu. U kurang 1 kecil dari M. Berlaku yang pada lemma, berdasarkan lemmanya ya, maka berlaku ini. Oke. Kemudian, tetapi dari sini kita memperoleh bahwa karena M tadi elemen N ya, kita lihat di sini U kecil dari M tambah 1. U kecil dari M tambah 1. Maka M tambah 1 ini kan merupakan bilangan asli. Kenapa? Jelas M ini merupakan anggota bilangan asli. Ditambah lagi 1, maka otomatis 1 ini juga bilangan asli. Sehingga kalau M bilangan asli ditambah dengan 1, hasilnya ya tetap merupakan anggota bilangan asli. Gitu. Sehingga ini berarti terdapat kontradiksi dengan U sebagai supremum N. Seharusnya, kalau U sebagai supremum N, seharusnya itu, ini bukan besar, bukan kecil, seharusnya itu U tetap besar dari N tambah 1. Kalau dia U itu sebagai supremum tambah 1. Sedangkan di sini, U itu kecil dari M tambah 1. Maka masih ada anggota bilangan asli yang besar dari U yang dikatakan supremum tadi. Maka otomatis U itu bukan supremum, bukan sebagai supremum dari N. U itu bukan supremum dari N. Sehingga pernyataan kita misalkan tadi bahwa dia terbatas di atas itu salah. Terbatas di atas itu dia salah. Maka yang benar adalah dia tidak terbatas gitu. Hal ini menyebabkan bahwa pengandaian itu salah gitu ya. Maka yang benar itu terdapat bilangan asli NX sehingga X kecil dari NX atau X itu bilangan asli itu tidak terbatas. Ini menyatakan bilangan asli tidak terbatas ya. Ini seharusnya bukan kayak gini tapi indeksnya gitu. NX kecil di bawah. Ini pembuktian dari sifat Archimedes 2.5.2. Kita lanjut. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang sifat Archimedes, penjelasannya, boleh teman-teman tulis di kolom komentar pertanyaannya, nanti akan kita jelaskan. Oke, teorema akibat di sini, jika Y dan Z menyatakan bilangan-bilangan real positif, maka yang pertama terdapat N anggota dari bilangan asli atau N, sehingga Z kecil dari NY gitu. Z kecil dari NY. Kemudian yang kedua, terdapat N elemen N sehingga berlaku 0 kecil dari 1 per N dan kecil dari Y kayak gitu. Kemudian terdapat lagi N elemen N sehingga N kurang 1 kecil sama dengan Z kecil dari N. Kayak gitu. Cara pembuktiannya, kita lihat pembuktiannya. Yang pertama, kita punya Z per Y, kita misalkan Z per Y gitu, elemen R, dan terdapat berdasarkan sifat Archimedes yang tadi, maka terdapat N elemen N sehingga Z per Y kecil dari N gitu. Masih punya yang tadi sifat Archimedes, Z per Y itu bakal kecil dari N, atau ini Z itu kecil dari NX. Dapatnya dari mana ya? X, Y ini kan bisa dikali ya, sama-sama kali Y. Maka yang di sini Y-nya habis, kemudian di sini kali Y, maka jadinya NY kayak gitu. Sama saja dengan ini. Maka sudah terbukti
terbukti bahwa Z itu kecil dari NY gitu ya, berdasarkan sifat Archimedes tadi. Kemudian yang kedua, kita menggunakan yang A-nya. Kita menggunakan yang A ini untuk membuktikan yang B-nya. Yang B kan kita ada 0 kecil dari 1 per N kecil dari Y. Sekarang kita punya, kita misalkan Z tadi, Z yang di sini tadi, yang A-nya sama dengan 1 ya. Maka, misalkan Z sama dengan 1, dalam A, maka kita dapatkan Z-nya kita ganti dengan 1, makanya Z kecil dari NY. Atau 0 kecil dari 1, kecil dari NY. Kenapa kecil dari 1 udah kecil? Kan 1 ini pasti besar dari 0 ya. Makanya boleh juga kita tulis ini bahwa 1 itu besar dari 0 dan kecil dari NY. Maka berdasarkan ini, karena kita butuhkan 1 per N ya, dan di sini juga Y, sedangkan di sini punya N, maka apa yang kita lakukan yaitu kita sama-sama bagi dengan N di sini. Ini bagi N semuanya, sehingga kita dapatkan 0 bagi N ya 0, 1 per N, kemudian di sini dibagi N, sehingga N-nya habis di sini, sehingga tinggal Y. Maka terbukti bahwa 1 per N itu besar dari 0 dan kecil dari Y. Kemudian untuk yang ketiga, kita misalkan M-nya sama dengan elemen N, di mana Z itu kecil dari M gitu ya. Kita misalkan sebuah ada himpunan A, sehingga himpunan A itu tidak kosong berdasarkan sifat Archimedes 2.5.2. Misalkan N unsur terkecil dari A, N unsur terkecil dari A gitu ya. N unsur terkecil dari A, maka oleh karenanya N kurang 1 tidak terletak di A. Iya, karena N itu unsur terkecil dari A, maka kalau dikurangi 1, maka otomatis N kurang 1 ini kalau tidak terletak di A gitu. Misalnya, kalau saya kasih ada himpunan, misalnya ini, himpunan A itu misalnya, ini sebagai pemisalannya ya, A sama dengan anggotanya itu misalnya 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Jadi yang terkecil di sini yaitu 1. Jadi kalau 1 dikurangi 1, itu kan sama dengan 0. Maka 0 ini kan tidak ada dalam anggota A ini. Itu maksudnya. Tidak ada dalam anggota A ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa N dikurang 1 kecil sama dari Z. Kecil atau sama dengan Z. Kenapa? Z tadi merupakan anggota dari A juga tadi ya. Kecil atau sama dari Z. Kemudian kecil dari N gitu. Karena N itu elemen dari M juga. Kecil dari N gitu. Karena N tadi juga unsur dari A. Kayak gitu. Makanya sudah terbukti sudah. Terbukti sudah yang C-nya. Oke, kembali saya ingatkan kalau masih ada pertanyaan mengenai penjelasan teorema ini, silahkan dituliskan di dalam kolom komentar. Kemudian teorema eksistensi akar 2. Teorema 2.5.4, mana terdapat bilangan real positif X. Jadi ada bilangan real positif X nanti kalau kita kuadratkan nilainya itu 2 gitu. 2 gitu ya. Makanya di sini dikatakan eksistensi akar 2. Eksistensi akar 2 karena kenapa? Kalau akar 2 dikuadratkan, kalau secara langsung kayak gini, kita bisa menyatakan bahwa X itu merupakan akar 2. Makanya dikatakan eksistensi akar 2. Dikuadratkan itu kan sama dengan 2 hasilnya. Di sini saya tidak menjelaskan di video ini. Ini akan saya jelaskan secara tatap muka langsung nantinya, karena penjelasannya cukup panjang untuk eksistensi akar 2 ini. Jadi kalau teman-teman mau mencobanya, boleh juga dibuktikan eksistensi akar 2 ini. Silakan diterapkan dengan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya dengan diterapkan di dalam pembuktian eksistensi akar 2. Kalau misalnya dalam pembuktian ada kendala, silahkan teman-teman tanyakan, insya Allah nanti akan kita bimbing dalam pembuktiannya. Dan ini akan kita jelaskan dalam
pertemuan tatap muka nantinya. Oke, kita lanjut. Teorema kepadatan Q dan R pada R ya, 2.5.5. Kemudian misalnya jika X dan Y bilangan real dengan X itu kecil dari Y, X kecil dari Y, kalau misalnya X kecil dari Y kurang X, maka itu bakalan besar dari 0 gitu ya. Maka terdapat bilangan rasional R, sehingga R itu besar dari X, kemudian R itu kecil dari Y. Berarti terdapat bilangan rasional sehingga berada di antara X dan Y ini. Begitu. Buktinya misalkan X kecil dari Y, kita misalkan X kecil dari Y, di mana X dan Y ini merupakan bilangan R, jelas yang di informasinya tadi, di teoremanya. Kemudian akan ditunjukkan bahwa R itu berada di antara X dan Y, gitu ya. Boleh secara sederhana menyatakan kayak itu, R ini berada di antara X dan Y. Kemudian kita misalkan X itu besar dari 0. Misalkan ambil X besar dari 0, maka berdasarkan sifat Archimedes tadi, kalau dia besar dari 0, maka N itu bakalan besar dari 1 per Y kurang X gitu. Y kurang X. N bakalan besar dari 1 per Y kurang X. Kenapa Y kurang X? Karena tadi ini X itu kecil dari Y, sehingga biar dia tetap positif, di sini makanya di Y dikurang X gitu. Makanya besar dari 0 nanti. Makanya besar dari 0. Kemudian, maka di sini berdasarkan ini juga, ini bisa membentuk kita kali ya, kita kali dengan Y kurang X, makanya N kali Y, NY, kemudian N kali X, NX kayak itu. Kali silang, kalau secara sederhana itu kali silang katanya. Itu, padahal sama-sama dikali dengan Y kurang X. Ruas kirinya dikali dengan Y kurang X, ruas kanan juga dikali dengan Y kurang X kayak itu. Maka kita dapatkan NY kurang NX besar dari 1. Maka berdasarkan teorema sebelum ini, yaitu ada teorema 2.5.3 bagian yang C, maka kita dapatkan NX itu besar dari 0. NX besar dari 0. Jelas tadi dinyatakan X besar dari 0, kalau N kali X juga besar dari 0, terdapat M anggota N, sehingga M kurang 1 itu kecil dari NX, atau NX itu besar juga dari kecil dari NY, besar dari NY. Kayak gitu. Kemudian di sini kemudian M itu juga kecil dari NY. M kecil dari NY. Kenapa? Kita lihat di sini. Apa hubungannya? Kenapa ini bisa terjadi? Ini ada hubungannya di sini nih. Silahkan teman-teman analisa. Nggak saya jelaskan sepenuhnya, biar teman-teman juga berpikir kenapa bisa berubah kayak gitu. Bahwa M itu kecil dari NY gitu ya. Kenapa? Ada hubungan yang ini dengan yang ini. Oke, silahkan teman-teman analisa. Pasti ada hubungannya. Kenapa? Bahwa NY itu besar dari M. Gitu ya. Kenapa NY besar dari M? Kenapa NY besar dari M? Gitu. Kemudian, di sini, maka kalau M kurang 1 itu kecil dari NX atau kecil dari NY, kemudian di sini juga dapat M itu bakalan kecil dari NY. Sebab M-nya kecil dari NX tambah 1, NX tambah 1 dan kecil dari NY gitu. Sebabnya karena M tadi kecil dari NY, maka bakalannya NY, M kecil dari NX tambah 1. Silahkan teman-teman, saya nggak menjelaskan kenapa bisa bentuk ini. Ini udah dijelaskan secara singkat saja, tetapi alasannya untuk secara detail boleh teman kaitkan dengan langkah sebelumnya. Cari alasannya kenapa. Oke. Jadi, di sini NX kecil dari M, kecil dari NY gitu. MX kecil dari M,
kemudian kecil dari NY. Silahkan teman-teman hubungkan juga gitu. Kemudian untuk mendapatkannya di sini jelas ini bisa dirubah bentuknya kayak ini. X kecil dari M per N kecil dari Y karena sama-sama dibagi M ya. Kemudian di sini kita misalkan bilangan rasionalnya itu sama dengan M per N sehingga M per N itu berubah jadi R sehingga R itu terbukti bahwa berada di antara X dan Y. Oke, jadi silakan teman-teman buktikan atau cari alasan-alasan yang tidak saya kasih tadi secara lengkap, secara detail, cari kenapa alasannya. Oke, kita lanjut. Teorema akibat. Oke, jika X dan Y bilangan-bilangan real dengan X kecil dari Y, maka terdapat suatu bilangan irasional Z sehingga sama dengan tadi ya. Kalau tadi yang di tengahnya R itu berada di antara X dan Y, sekarang Z-nya yang berada di antara R dan Y. Oke, kita buktikan berdasarkan teorema 2.5.5 tadi, maka X per akar 2 dan Y per akar 2. Maka ada X per akar 2 dan Y per akar 2. Gitu. Sehingga di sini X per akar 2, kalau misalnya ada X per akar 2, yang X-nya kita rubah menjadi X per akar 2 dan Y per akar 2. Maka bentuknya kayak gini, berdasarkan teorema 2.5 tadi. Bentuknya seperti ini. Kemudian ini sama-sama kali dengan akar 2, makanya bentuknya X kecil dari akar 2 kali R per Y gitu. Misalkan bilangan rasional itu sama dengan akar 2 kali R, sehingga kita dapatkan akar 2 kali R itu sama dengan Z, sehingga terbukti bahwa Z itu berada di antara X dan Y. Terbukti sudah. Oke, sampai di sini penjelasan kita mengenai aplikasi. Tadi ada aplikasi sifat supremum dan infimum, kemudian ada Archimedes dan teorema-teorema mengenai keberatan bilangan rasional. Jadi silahkan teman-teman pelajari. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Tadi misalnya ada penjelasan-penjelasan yang tidak detail, jadi silahkan teman-teman pelajari lagi. Karena kenapa? Penjelasan tidak detail karena menginginkan teman-teman semuanya bisa juga menganalisa penjawab-jawabnya atau pembuktian-pembuktiannya. Jadi tidak langsung terima secara utuh, tetapi ada juga proses berpikirnya kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Oh ya, jangan lupa subscribe dan share video ini kepada teman-teman yang lain dan aktifkan tombol loncengnya agar dapat informasi mengenai video terbaru dari GoFreePad. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video GoFreePad selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.